Sunan dalil. Ketika membuat susunan dalil, dikirim ke saya semuanya berbahasa Arab. Dikira saya tidak akan bisa mengerti begitu. Ketika saya paham dari isi dalilnya, ternyata gak ada hubungannya sama sekali dengan dengan cium-cium kaki, rangka-rangka, jalan ngesot, jalan merata, jalan tiarap. Gak ada, teman-teman. Bahkan mereka sampai ada yang mengada-ngada. Bahkan yang lebih parah ada satu. Dan ada Habib lagi yang pernah saya lihat, pernah kita reaksi juga, menyuruh para muhibbinnya, teman-teman, entah para santrinya juga, untuk mencium bekas kaki dari Habib leluhur-leluhur mereka, teman-teman. Maka kalau berkaca dari video-video tersebut, teman-teman, jejak rekam tersebut, ya maka bisa jadi mereka menerapkan hal-hal yang ada di dalam video Trans 7 tersebut di pondok-pondok pesantren mereka, teman-teman. Jadi ya wajar mereka tersinggung. Dan yang nggak tersinggung ya yang nggak menerapkan hal-hal seperti itu. Contohnya ya pondok-pondok Salafi, teman-teman. Ngapain tersinggung? Wong nggak ada kok yang seperti itu di pondok-pondok Salafi, teman-teman. Awalnya saya di DM oleh santri ini, kalau dilihat dari penampilannya santri, teman-teman. Gak usah ikut komen yang aneh-aneh tentang pondok, mas. Pondok ya, pondok. Anda sedang berurusan dengan ratusan ribu santri, seng hati-hati. Jadi ngancam dengan jumlah. Bukan ngancam dengan ilmu ya, teman-teman, tapi ngancam dengan jumlah. Karya Ibnul Utsaimin yang menggubris tentang persoalan mencium tangan ahli ilmu dan kemudian mencium kaki ahli ilmu. Kalau Anda memang benar-benar mengikuti Al-Utsaimin, maka Anda harus tutup mulut untuk mengomentari, menghina para ulama, menghina para kiai yang ada di pesantren, khususnya pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, persoalan Trans 7 yang memberikan caption dan juga visual terhadap seorang tokoh Kiai Haji Anwar Mansur, pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Hal ini ternyata banyak digubris oleh golongan Salafi Wahabi, karena hal yang dilakukan pondok pesantren secara umum sudah melanggar dari apa yang menjadi tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga banyak sekali dari beberapa konten kreator yang backgroundnya atau kedoknya Salafi Wahabi sangat menyetujui, bahkan mengkritik bagi orang yang membela para kiai yang dihina oleh Trans 7. Banyak sekali dari kalangan Salafi Wahabi. Di antara ada yang menjadikan persoalan adalah persoalan mencium kaki, mencium tangan berlebihan, dan kemudian ngesot dan sebagainya. Sunan dalil. Ketika membuat susunan dalil, dikirim ke saya semuanya berbahasa Arab. Dikira saya tidak akan bisa mengerti begitu. Ketika saya paham dari isi dalilnya, ternyata gak ada hubungannya sama sekali dengan dengan cium-cium kaki, rangka-rangka, jalan ngesot, jalan merata, jalan tiarap. Gak ada, teman-teman. Bahkan mereka sampai ada yang mengada-ngada. Bahkan yang lebih parah ada satu. Kalau saya amati dan sebelum saya mengungkapkan beberapa redaksi yang disampaikan para ulama Wahabi ini sekedar ngedabrus, banyak bacot, tidak bisa untuk memberikan narasi yang bersifat ilmu. Dan ada Habib lagi yang pernah saya lihat, pernah kita reaksi juga, menyuruh para muhibbinnya, teman-teman, entah para santrinya juga, untuk mencium bekas kaki dari Habib leluhur-leluhur mereka, teman-teman. Maka kalau berkaca dari video-video tersebut, teman-teman, jejak rekam tersebut, ya maka bisa jadi mereka menerapkan hal-hal yang ada di dalam video Trans 7 tersebut di pondok-pondok pesantren mereka, teman-teman. Jadi ya wajar mereka tersinggung. Dan yang nggak tersinggung ya yang nggak menerapkan hal-hal seperti itu. Contohnya ya pondok-pondok Salafi, teman-teman. Ngapain tersinggung? Wong nggak ada kok yang seperti itu di pondok-pondok Salafi, teman-teman. Karena apa? Karena sudah terkena doktrin terjemahan sok mengikuti sunnah, tapi yang diikuti adalah Sholeh bin Bas, Al-Utsaimin, Muhammad bin Abdul Wahab. Dan sekarang perlu diperhatikan bagi Salafi Wahabi yang mengkritik kiai dan pesantren dengan cara mencium tangan, mencium kaki. Awalnya saya di DM oleh santri ini, kalau dilihat dari penampilannya santri, teman-teman. Gak usah ikut komen yang aneh-aneh tentang pondok, mas. Pondok ya, pondok. Anda sedang berurusan dengan ratusan ribu santri, seng hati-hati. Jadi ngancam dengan jumlah. Bukan ngancam dengan ilmu ya, teman-teman, tapi ngancam dengan jumlah. Ini secara positif dan secara khusus saya akan memberikan beberapa redaksi yang disampaikan oleh para ulama, dan ulama ini bukan dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan mencium kaki, mencium tangan. Dan ini merupakan sesuatu yang dilakukan oleh para ulama, para kiai di pesantren, yang dilakukan penghormatan oleh santrinya dengan cara mencium tangan ataupun mencium kaki dalam ranah untuk tawadhu dan kemudian penghormatan, ta'zim, tabarruk, dan seterusnya. Dan perlu Anda perhatikan bagi Salafi Wahabi yang sering menggoreng para kiai,
Redaksi ini ternyata disampaikan oleh Al-Utsaimin dalam kitab yang memang identik dengan syarah hadis, syarah Riyadhus Shalihin. Perlu diperhatikan, kalau Anda memang benar-benar mengikuti Al-Utsaimin sebagai ulama dari Salafi Wahabi, perlu Anda pahami dan Anda teliti apa yang disampaikan Al-Utsaimin agar tidak menjadi klaim yang bersifat tuduhan ataupun fitnah, atau sekedar bacot dan kemudian congornya dikedepankan untuk mengkritik dan menghina para kiai. Perlu Anda perhatikan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Ibnul Utsaimin yang menggubris tentang persoalan mencium tangan ahli ilmu dan kemudian mencium kaki ahli ilmu. Kalau Anda memang benar-benar mengikuti Al-Utsaimin, maka Anda harus tutup mulut untuk mengomentari, menghina para ulama, menghina para kiai yang ada di pesantren, khususnya pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Redaksinya sebagaimana berikut dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Anna hadaini rajulaini qabbala yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang laki-laki mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warijlihi, dan kemudian kaki beliau, baginda Nabi Muhammad. Ini tangan dan kaki. Wahabi, dengarkan. Ini menurut ulama Anda dalam Syarah Riyadhus Shalihin, menurut Utsaimin. Fa'aqarrahuma ala zalika, dan kemudian memberikan takrir ya kepada kedua laki tersebut atas persoalan takbilul yad, mencium tangan dan kemudian mencium kaki. Wa fi hadza, dan berdasarkan ini, jawazu takbilil yadi warijli lil insani al kabiri. Dalam persoalan ini ternyata beliau secara tegas menyatakan kebolehan mencium tangan dan kemudian mencium kaki lil insani al kabir, terhadap manusia yang mulia, asyarafi wal ilmi, keilmuannya juga mulia. Kadzalika takbilul yadi warijli minal abi wal ummi wa ma asbaha dzalika. Dan kemudian beliau juga menyebutkan tidak hanya seorang ulama atau orang yang berilmu, akan tetapi mencium tangan, mencium kaki kepada orang tua, ibu dan ayah, itu juga dilegalkan menurut Al-Utsaimin. Wa ma asbaha dzalika, dan apapun dan sesuatu yang menyerupai dengan takbilul yad dan kemudian takbilur rijli, li anna lahuma haqqon wa hadza minat tawadu'i, karena ini merupakan hak yang dilakukan kepada seorang guru, ini merupakan hak yang memang harus dilakukan anak kepada kedua orang tua, dan ini termasuk tawadu, kerendahan hati kepada orang tua, kepada guru. Ayo, coba Anda buktikan dan coba Anda kritisi apa yang disampaikan Al-Utsaimin ini. Kalau memang Anda benar-benar mengklaim Anda itu adalah orang yang mengikuti manhaj salaf, dan manhaj salaf itu yang Anda ikuti adalah Al-Utsaimin. Coba Salafi Wahabi, jangan hanya sekedar berstatement dan bernarasi modal terjemahan dan apalagi modal dengkul. Mohon maaf, saya agak kasar, karena Anda sudah berani mengkritik tanpa redaksi, tanpa argumen, dengan menghinakan apa yang dilakukan kiai, dilakukan santri kepada kiai, dengan cara takzimnya, dengan cara mencium tangan, mencium kaki, dan seterusnya. Ternyata ulama Anda sudah memberikan pembuktian bahwa Salafi Wahabi melegalkan yang namanya mencium kaki dan tangan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.